Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali dalam Bisa Bagus, Bincang Santai bersama Gus, Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Yudi dari Brida Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Bapak. Nah, bagaimana lancar Bapak dari Surabaya tadi Pak? Alhamdulillah. Menarik sekali Bapak yang akan kita bahas. Nah ini ada keterwakilan kami sebagai perempuan dan Bapak sebagai laki-laki. Tapi mudah-mudahan nanti tidak ada asap yang mengumpul ya Pak ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya kepada Pak Yudi sebagai seorang peneliti. Ya tentunya di masyarakat banyak sekali ya Pak yang sudah panjenengan teliti. Nah yang saat sekarang ini sedang marak Pak, itu mencuatnya kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya yang itu dipicu oleh aspek ekonomi. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kita semuanya tentang penelitian Bapak yang notabene-nya berkaitan dengan ekonomi, yang saat ini kan di masyarakat itu terkesan kalau kepala keluarganya itu perempuan Pak, nampak ekonominya itu kuat Pak, tidak goyah dibandingkan dengan kepala keluarga yang laki-laki atau pria. Nah ini apakah ini benar sesuai dengan penelitian Bapak atau mungkin ada sesuatu yang perlu diluruskan kalau ada sebuah keliruan? Monggo Bapak. Ya terima kasih. Ya perkenalkan saya Pak Yudi Antoni Gunawan, peneliti dari Badan Riset Inovasi Daerah Jawa Timur. Nah saya memang pernah meneliti pada waktu itu program Jalin Kesra Jalan Keluarga Sejahtera dari Jawa Timur. Ya, waktu itu memberikan bantuan, berbagai bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang pada saat itu masuk desil 1 atau kategori sangat miskin. Nah, berbagai bantuan, laki-laki, perempuan semuanya dapat bantuan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang produsen tempe dapat bantuan untuk penggilingan tempe, terus ada yang tukang dapat alat-alat produk pangan, ada yang pokoknya sesuai dengan kebutuhan, ada yang dapat terompong dan lain-lainnya. Terus ada yang dapat sembako, dan ada misalnya sembako, toko kelontong gitu. Dari hasil analisa saya, waktu itu saya survei beberapa rumah tangga sangat miskin itu, dan simpulkan pada saat itu dari berbagai aspek yang saya lihat, kalau dilihat dan analisa dari keberhasilannya, tingkat keberhasilannya paling berhasil memang bantuan yang dikelola oleh yang perempuan. Nah, khususnya pada waktu itu istilahnya KRTP, Kepala Rumah Tangga Perempuan. Kalau umumnya itu janda lah. Nah itu kalau mendapat bantuan itu hasil analisa saya itu lebih istilahnya lestari. Jadi bukan hanya berhasil tapi bisa berkembang dan awet istilahnya kita awet. Nah seperti itu, dari hasil analisa saya seperti itu yang kalau secara teori namanya feminisasi kemiskinan. Jadi basicnya dari kenapa feminisasi kemiskinan itu perlu, karena apa? Karena perempuan itu kalau ada kata menderita atau miskin yang merasakan itu satu keluarganya, anak-anaknya terutama. Nah itu yang melatar belakangi karena pentingnya gitu. Dan ternyata memang perempuan itu kalau mendapat bantuan lebih nyaman istilahnya, diawet-awet gitu. Iya itu, sehingga hasil risetnya memang menunjukkan kalau bantuan yang diberikan pada perempuan khususnya untuk KRTP tadi itu lebih lestari dibandingkan ini hasil penelitian dari kalau diberikan pada laki-laki. Itu seperti itu. Iya. Tapi kan untuk suksesnya keluarga Pak, kan nggak menunggu harus jadi jendes atau janda tadi Pak. Iya betul. Nah, jadi kan ini kan sebuah fenomena yang ada juga dan real di masyarakat. Apalagi sekarang ini yang marak juga Bapak, di masyarakat itu banyak ketika suami di PHK. Nah otomatis istri yang atau seorang wanita yang di situ itu bekerja, itu pernah tidak Pak ditemukan di dalam penelitian panjenengan? Kalau penelitian saya tadi istilahnya mereka posisinya sudah KRTP, sudah menjadi janda. Nah kalau yang untuk yang masih utuh, nah ini terus PHK ini
belum pernah melakukan. Cuman ini tadi kalau menurut saya kalau bantuan tadi diberikan pada perempuan itu lebih awet, lebih lestari. Itu aja hasilnya. Masalah kalau nak PHK ini biasanya ya tergantung kolaborasi dari atau keduanya, komunikasi dari keduanya. Okay. Kalau keduanya bisa saling melengkapi, insya Allah bisa eksis, bisa ekonomi bisa terangkat kembali. Karena memang kalau mengandalkan salah satu, kalau salah satu jatuh, perempuan aja suruh berdaya, suruh menyokong sendiri memang berat gitu loh. Karena apa? Kita ketahui kalau perempuan itu di lapangan kerjaan itu dibandingkan laki-laki lebih kurang dihargai, mungkin dari si pendapatannya. Nah, laki-laki bekerja pendapatannya bisa lebih tinggi dari perempuan kalau dengan pekerjaan yang sama. Umumnya kan seperti itu. Nah, dan laki-laki bisa bekerja lebih variatif, lebih macam-macam karena memang kemampuannya yang lebih kuat kan gitu. Kalau perempuan lebih lemah dan memang seharusnya memang perempuan sih hanya supporting saja, bukan yang utama kan. Jadi yang penting adalah kalau menurut saya kalau ada terjadi problematika rumah tangga itu yang penting kolaborasi antara keduanya. Jangan sampai salah satu atau terutama memberatkan perempuan karena memang bukan pada kapasitasnya perempuan itu harus dijadikan utama, tidak malah kalau cara kami yang utama laki-laki yang sendiri nafkah, yang mencari nafkah ya, kewajiban suami, perempuan hanya membantu aja, supporting aja. Andai kata ini jatuh, mungkin perempuan bisa supporting tapi bukan jadi yang utama menurut saya seperti itu karena apa? Memang bukan pada kapasitas. Berarti di sini terbukti bahwa kesetaraan gender itu real ada ya Pak ya? Bahwa kita tidak bisa membedakan oh ini harus laki-laki, ini harus perempuan, bahwa dimanapun sesungguhnya perempuan maupun laki-laki itu bisa menempatkan diri dan bisa membuktikan bahwa di tempatnya itu keduanya bisa sama-sama berhasil. Nah, kemudian Bapak kalau tadi dikatakan bahwa kalau perempuan itu lebih iman dan sebagainya, memang yang di hasil penelitian Bapak kalau itu di tangan laki-laki itu menjadi seperti apa sih Pak? Intinya keberlanjutan, dari sisi keberlanjutannya lebih berlanjut perempuan. Mungkin ada yang ditemukan sifatnya atau mungkin bisa disalahgunakan atau bagaimana, kan sama-sama berusaha dan terbukti kan di masyarakat kita bahwa kalau laki-laki itu powernya lebih ya Pak ya, power secara kekuatan fisik, kalau mungkin secara strategi dan sebagainya mungkin bisa bertanding ya Pak antara laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin yang bisa Bapak temukan di masyarakat yang bisa diketahui oleh kita bersama Pak, namanya ada hal apa. Jadi ini kan kita juga mengedukasi kepada para suami juga Pak. Ya. Jadi kita sampaikan ini tadi kan menjadi kalau kepala rumah tangganya perempuan itu lebih abadi, lebih lestari itu tadi bantuannya itu tadi atau pemberdayaan tadi. Nah, kalau laki-laki itu kok kurang itulah. Itu mungkin apa Pak yang bisa Bapak sampaikan untuk ini ngomong di depan kita itu banyak para suami juga Pak, para bapak-bapak juga Pak. Atau Bapak juga termasuk. Intinya kita kan survei tadi keberlanjutannya. Laki-laki relatif lebih rendah hasil keberlanjutannya dibanding laki-laki perempuan karena yang perempuan lebih nyaman tadi. Karena dia merasa dia untuk mengumpulkan seperti bantuan tadi besar tadi, itu kesulitan sehingga dia akan istilahnya ngirit-ngirit. Ya, itu. Kalau laki-laki nggak ngirit ya Pak ya? Laki-laki mungkin kalau cara ya tadi kelihatannya mungkin dari faktor yang diberikan juga beda. Kelihatannya mungkin faktornya karena yang diberikan hal seperti rombong terus itu kan relatif istilahnya kalau dia merasa berlanjutannya kurang karena apa? Dia merasa dia bisa bekerja, andai kata dapat pekerjaan lainnya, ya kan? Dapat pekerjaannya lainnya yang lebih mendapatkan pendapatan ini nggak digunakan lagi. Berarti kan, lebih mudah fokus yang perempuan daripada yang laki-laki karena memang tadi perempuan merasa ini dia meneman biar awet kan gitu. Laki-laki merasa bisa mendapatkan lebih dari yang lainnya, dia akan kendor karena tidak fokus. Jadi kan tidak fokus Pak. Padahal kan harusnya ketika kita melakukan perbuatan apapun itu kan harus fokus, harus satu. Dari ini jadi, kalau ini belum jadi, pindah yang lain kan bisa jadi sama-sama nggak jadi atau malah
biar semuanya kan seperti itu ya Bapak ya. Ya intinya bukan itu, intinya kalau laki-laki cenderung mencari penghidupan yang lebih tinggi, istilah pendapatan yang lebih tinggi. Alternatif lain. Oh gitu Pak gitu. J. Jadi akhirnya apa, alat yang tadi dibantu nggak digunakan, jadi nggak berlanjut, maksudnya seperti itu, nggak dilanjut gunakan, tapi dia bisa mendapatkan dari sisi lain alternatif lainnya. Nah perempuan cenderungnya kalau sudah mendapatkan itu diawat-awatkan apa? Ya kita dieman-eman, dieman-eman. Dan hasil penelitian Bapak ini sudah bisa dijadikan sebagai ini Pak? Sudah masuk ke program pembangunan di provinsi Pak? Nah, kalau provinsi berdasarkan analisa itu ada teori feminisasi kemiskinan itu, sehingga provinsi sendiri membuat program jalin matra feminisasi kemiskinan. Akhirnya bantuan yang memang difokuskan untuk kepala rumah tangga perempuan. Oh khusus kepala rumah tangga perempuan. Karena hasilnya tadi diantaranya riset saya dan dari riset yang lainnya itu menyatakan memang yang paling penting untuk penguatan adalah kepala rumah tangga perempuan, karena tanpa supporting dari pemerintah mereka akan kesulitan. Nah, untuk mandiri, untuk berdaya itu sudah, sehingga perlu adanya penguatan. Dan saat ini dilanjut oleh Ibu Khofifah pada waktu itu menjadi Jati Puspa. Nah, Jati Puspa sama intinya bantuan untuk KRTP, kepala rumah tangga perempuan. Lanjutannya seperti itu. Karena memang yang sangkutkan itu, kalau laki-laki lebih tadi ada alternatif yang lainnya. Dan di lapangan juga yang mudah itu mengumpulkan ibu-ibu Pak, daripada mengumpulkan bapak-bapak Pak ya. Mau siang, mau sore, mau malam itu lebih mudah untuk mengumpulkan ibu-ibu. Jadi kalau kita bapak-bapak mudah. Kalau ada nobar sepak bola, betul. Tapi nggak untuk diajak ini Pak, tadi edukasi Pak. Tapi diajak nonton bareng, ngopi ya Pak ya. Ada rokoknya juga Pak. Jadi Masya Allah ya, sangat penting sekali apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa baik laki-laki maupun perempuan tetap harus harus memenuhi kewajiban yang ada di dalam keluarganya. Tidak ini mentang-mentang tugasnya laki-laki kemudian perempuan diam saja, atau mentang-mentang ini sudah dicukupi oleh perempuan si laki-laki diam saja, kan seperti itu ya. Nah terus ada kesulitan apa Pak ketika panjenengan melakukan tadi feminisme dalam di dalam kemiskinan di dalam masyarakat kita, yang khususnya kita diambil di Sekup Jawa Timur ini Pak? Mungkin ada kesulitan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami semua? Kalau untuk program yang berbasis KRTP yaitu pemberantasan kemiskinan, ini permasalahannya adalah kalau untuk keberlanjutan bisa berlanjut. Nah, tapi istilahnya ya sebatas itu aja. Tapi untuk dikembangkan lagi ini mengalami kesulitan. Karena memang kapasitasnya ya terbatas. Nah, untuk meningkat lagi, karena ini sebenarnya kuncinya itu kalau ingin mengembangkan adalah bantuan tadi harus berbasis potensi wilayah. Nah, contohnya seperti Lamongan. Di Lamongan itu ada satu desa yang memang istilahnya selama ini mendapatkan pesanan kopiah peci dari perusahaan yang cukup besar, Awing di Gresik. Nah, itu penguatannya untuk masyarakat yang masih KRTP tadi, kalau perempuan tadi, bantuan alat dan bahan untuk produksi itu, sehingga dia bisa join untuk memproduksi itu, sehingga mendapatkan pendapatan lebih dan lebih bisa berkembang sana. Tapi kalau hanya istilahnya sebatas untuk warung, untuk kelontong kecil, ya bisa tetap lestari, tapi untuk berkembang agak susah. Nah, jadi intinya sebenarnya kuncinya itu kalau pengen berkembang lebih baik lagi, karena memang kebutuhan hidup manusia kan tidak stabil, istilahnya konstan, tapi akan berkembang terus seiring pertumbuhan anak gitu. Untuk itu perlu supporting bagaimana supaya berkembang. Ini kuncinya tadi harus berbasis potensi sumber daya alam atau potensi sumber daya yang ada di sana. Baik sumber daya seperti tadi, jaringan pemasarannya sudah ada, sehingga dia bisa masuk, ataupun sumber daya alamnya, basicnya alamnya apa, taruhlah di daerah pantai, sumber daya alam berupa ikan, dia berbasis ikan tadi. Jadi intinya
berbasis sumber daya sehingga bisa memungkinkan untuk berkembang lagi, mengembangkan usahanya. Tapi kalau hanya istilahnya bantuan yang buat kelontong, ini relatif konstan, jadi bisa lestari, tapi ya untuk lebih berkembang lagi agak susah juga. Betul. Nah, apalagi kebutuhan itu setiap hari ada ya, Pak, ya? bertambah. Nah, bisa modalnya kesedot. Betul. Nah, makanya itu harus tadi dipikirkan bagaimana membuat pola pemberdayaan masyarakat, khususnya yang masyarakat miskin yang perempuan tadi, kalau berbasis potensi sumber daya. Kita sering bersinggungan dengan masyarakat itu loh. Mungkin ada saran dari Bapak atau masukan dari Bapak untuk kalau tadi basicnya itu pemberdayaan sumber daya alam. Mungkin kita kan kurang ya Pak ya, di tingkat kota ini kan sumber daya yang banyak besar adalah sumber daya manusianya, karena sumber daya alam biasanya kan ada di daerah kabupaten atau yang dekat pantai dan sebagainya. Mungkin ada saran Pak untuk kita semuanya di kota ini Pak? Ya, siap. Untuk kota, kalau saya lihat di Kota Malang sendiri, sumber daya di sini bukan terbatas sumber daya alam. Siap. Nah, kalau di Kota Malang ini ada sumber daya pasar, ya market atau jaringannya sebenarnya sudah ada. Seperti apa? Kalau kita lihat sini penghasil keripik, tempe. Nah, berarti sudah ada pasarnya, dia pasarnya. Terus sudah ada namanya di sana pengusaha-pengusaha besar memang yang sudah berjalan, dagangan yang berbasis tadi TP sudah ada. Nah, jangan jadi saingannya, jadikan mitra. Jadi polanya inti plasma, jadi mereka yang besar jadi intinya, masyarakat miskin yang inti kita bantu jadi plasmanya. Nah, mereka produksi setor ke jeragannya tadi. Nah, tapi harus di bargaining untuk itunya, istilahnya harganya biar nggak rugi bagaimana. Intinya berbasis potensi sumber daya tadi, sumber daya pasar, sumber daya alam, sumber daya jaringan, sumber daya apapun itu sumber daya yang ada. Jadi tidak harus sumber daya alam. Ya, sangat menarik sekali Pak. Ini kita banyak inspirasi baru yang Pak Yudi sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan dari yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama dan para pemirsa dimanapun berada. Demikian perbincangan kita di hari dan waktu yang penuh berkah ini. Kita doakan apa yang dibayangkan oleh Pak Yudi terus berkembang, terus bermanfaat, dan kita di perkotaan ini bisa mensukseskan ekonomi dan setiap perekonomian keluarga dengan sebaik-baiknya, sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Terima kasih Pak Yudi, barakallah. Demikian para pemirsa, bisa bagus di siang hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.